Nah, poin berikutnya yang ingin mungkin kita bahas bersama adalah dalam dakwah itu kadang keliru prioritas. Apa yang harusnya didahulukan justru dikebelakangkan. Ini bukannya dalam dakwah sih, kadang dalam dunia dunia kita hidup itu kan begitu juga. Ya. Allah katakan walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada dunia ini. Tapi dalam amal kadang kita lebih memprioritaskan urusan dunia kita. Nah, godaan setan yang lebih halus itu begitu. Kadang hal yang harusnya diprioritaskan sama-sama baik, tapi kemudian dia pilih yang sesuatu itu baik, tapi dia tinggalkan sesuatu yang kewajiban yang lebih besar. Ini di dalam Bada'iul Fawaid. Ada juga di dalam kitab Talbis Iblis. Ya. An-nasyaiton, sesungguhnya syaitan. Ya'muru bisab'ina babam min abwabil khair. Dia itu bisa menyuruh 70 pintu kebaikan. Jadi banyak benar kebaikan ini disuruh. Tujuannya apa? Imma liyatawassola biha ila babin wahidin minasyak. Ada kalanya agar dia itu sampai ke satu pintu keburukan. Suruh ngajari baca Al-Quran. Siapa yang datang? Anak gadis tetangga. Nggak mau saya ini khalwat. Dibujuk-bujuk. Ini kan untuk kebaikan. Akhirnya, oh ya temani mahramnya. Sudah ditemani mahram. Santai nggak apa-apa. Cuma lama-lama target setan itu bukan itu muncul benih-benih. Nanti cari kesempatan ujungnya kayak barsiso. Itu salah satu jebakan setan. Wa imal yafuta biha khairan a'zam min tilkas sab'in baban wa ajalla wa afdal. Ada kalanya agar dia itu luput dari mengerjakan kebaikan yang lebih agung, lebih afdal daripada 70 pintu kebaikan tadi. Dia akhirnya tidak mau melakukan kewajiban yang besar yang itu sebetulnya yang kita bahas kemarin problem utama tidak mau dia selesaikan, tapi dia mengambil problem-problem cabang. Kalau seperti itu dakwah nyaman benar, yang menentang kadada. Asal pilih tema-tema yang dikatujui masyarakat, dikatujui penguasa, insya Allah nyaman benar dakwah itu. Ngajari baca Al-Quran, menghafal, itu bukan jelek ya. Kalau itu yang dilakukan kan banyak support itu ya. Nanti bisa ikut musabakoh, dapat hadiah. Pokoknya lancar tuh Bang. Tapi anehnya ketika menyampaikan Al-Quran ini, harusnya bukan sekedar seperti ini kan, tapi harusnya diterapkan dalam kehidupan. Nah ini mulai di blacklist bisa jadi. Ini radikal. Dakwahnya begitu. Andai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam dakwahnya mau nyaman, itu pilih-pilih nyaman aja. Artinya kebijakan dari para penguasa kaum kafir Quraisy itu kada usah disinggung-singgung. Tetapi itu kata Dr. Mustafa As-Sibai itu termasuk khianat. Khianat dalam hal ilmu. Kata beliau itu man nazala bi ardin tafashsha fiha riba. Barang siapa dia mendatangi satu tempat yang di situ tersebar luas riba. Tsumma khataban nas an hurmatiz zina faqad khana. Kemudian dia justru memilih tema-tema itu tentang haramnya berzina, maka dia pada hakikatnya telah khianat. Di situ berkecamuk riba kok. Dia malah milih tema-tema yang di situ nggak ada. Coba kita lihat sekarang ini. Yang jadi problem sekarang ini semua persoalan itu kan kembalinya ke sistem aturan. Yang lain itu kita dakwahkan bagus ya. Tetapi jangan lupa tadi ada problem yang lebih besar yang itu harusnya kita prioritaskan. Ada jadwal misalnya, oh ini sepak bola nih pas jamnya pengajian.
Harusnya kan kita prioritaskan itu pengajian ini. Sepak bola kan nggak ada pahalanya nonton itu. Ini keliru prioritas dan itu mohon maaf ya kadang kita sering kaum muslimin kadang sering melakukan yang begitu yang disinggung oleh Imam Al-Ghazali di dalam Ihya itu menjadi sebab kemunduran kaum muslimin. Salah prioritas. Nggak ngerti yang wajib ini harus didahulukan. Nah ini di dalam Al-Muhadzab min Ihya Ulumiddin. Musonif memperingatkan sebab paling penting di antara sebab-sebab kemunduran kaum muslimin yaitu tidak adanya kejelasan di dalam benak kaum muslimin tentang urutan kewajiban sesuai dengan tangga nilai mendahulukan yang lebih penting daripada yang penting. Harusnya hidup begitu.